Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ibu-ibu, ummahat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesempatan ya, sehat walafiat untuk hadir. Kalau katanya Rasul itu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Ya, moga-moga bagaimana nanti keutamaan orang yang berilmu akan menjadi orang yang mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan menganugerahkan dan merezekikan kepada kita semua. Seperti terangkatnya kaki kita, maka terangkat juga derajat kita. Dan saat kaki kita menghentakkan bumi, bersama itu juga digugurkan dosa-dosa kita. Ya amin, ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah hari ini kita akan menguatkan kembali semangat kita bahwa memang salah satunya dari fadilah kita menuntut ilmu adalah satu cara kita, satu ikhtiar kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dari beberapa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyebutkan, contohnya nih hadis dalam riwayat Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita tahu bahwa surga itu pasti akan diiringi dengan sesuatu yang makarih, sesuatu yang gak enak ya. Dan sangat memungkinkan ketika kita hadir dalam majelis ilmu, cobaan-cobaan yang gak asik ya, itu bisa menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, salah satu dari cobaan yang biasanya di kalangan orang-orang yang enggan menuntut ilmu itu alasannya mager, ya kan, malas gerak ya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala justru menganugerahkan kita semangat untuk bergerak, karena saya yakin ibu-ibu kesini tidak semudah membalikan telapak tangan, harus nyiapkan sesuatu dulu untuk di rumah ya. Karena kan kita pasti ketika berangkat pagi-pagi harus meninggalkan rumah, sudah harus mempersiapkan dulu untuk makan yang ada di rumah, kan begitu. Yakin deh ya, ibu-ibu sebelum berangkat ini dari malam udah mikir ya, besok anak-anak mau disiapin makan apa. Belum lagi juga mikir besok pakai baju apa ya. Kan begitu. Ya. Ya, dan kalau kita nggak dikuatkan hati kita untuk melangkah ke majelis ilmu, ada aja alasan. Ya Allah, rempong. Ya, kalau pagi-pagi mah susah, ibu-ibu mah kan gitu kan. Dulu alasannya anak-anak sekolah, ya, suami kerja. Bisa jadi kan sekarang sekolah juga sebagian masih di rumah. Ya, ada aja alasan, karena memang manusia seperti itu. Dalam surat Al-Ma'arij Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insan khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah kalau sendirian pasti suka ngeluh, banyak komennya, banyak alasannya. Idza massahu syarru jazua.
Kalau dia dikasih kesulitan, udah dia memang pasti memiliki alasan tidak mampu melakukan itu semua. Ya Allah, ngeluh, kok begini sih, kok begitu sih, udah niat sih, udah niat, tapi ya Allah, gimana ya, ternyata cuma niat doang, kenyataannya berat bener dikerjakan. Niat aja dapat pahala 1, kan kadang begitu. Tapi wa idza massahul khair, kalau Allah anugerahkan kebaikan, ya, wa idza massal khair manu'a, ya dia suka nyari alasan sendiri, nyari alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Apalagi kadang nyarinya tolabul ilmu yang ilmunya enteng-enteng, jangan yang ilmunya berat-berat. Kenapa? Karena ngaji aja udah berat, hidup aja udah berat. Kalau ilmu yang diajarkan dalam majelis taklim semakin berat, aduh kita udah nggak nyampe nih otaknya. Kan kadang nyari pengajian yang ringan-ringan. Sebab apa? Takut kalau udah tahu ilmunya ternyata pernah yang dia lakukan salah, kan gelisah. Ya, aduh, mendingan nggak tahu. Kalau nggak tahu, nggak dosa. Kan kadang begitu kan? Gara-gara tahu, jadi takut dosa. Banyak yang beralasan seperti itu. Padahal saya sering kali mengingatkan diri saya dan juga untuk teman-teman. Resek-resek dari mana? Oh, ya. Saya mengingatkan diri saya dan teman-teman, jangan memaafkan diri sendiri dengan alasan tidak tahu. Karena kalau tidak tahu nanti tidak dosa. Malaikat mah nanti akan nyecer dengan pertanyaan tidak tahu itu. Kamu nggak tahu, nggak nyari tahu, nggak mau tahu, sok tahu, atau pura-pura nggak tahu. Mati gaya kita kalau nanti malaikat mencecer kita dengan pertanyaan tidak tahu. Justru dengan kita menuntut ilmu, kita tahu kesalahan kita, itu merasa bersalah, anugerah. Merasa bersalah itu anugerah. Dengan merasa bersalah, akhirnya kan kita berusaha untuk memperbaiki diri. Dan itulah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, ilmunya akan membuahkan dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hadis ini Rasulullah SAW menjanjikan siapa yang menuntut ilmu akan dimudahkan untuk menuju surga. Moga-moga di depan kita semua. Tidak hanya buat kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Bukankah ibu yang sukses adalah ibu yang memboyong suami, anak-anak, dan keluarga besarnya masuk ke dalam surga. Untuk itu, kalau memang kita menginginkan masuk surga sekeluarga, jangan pernah setelah kita mendapatkan ilmu, makin banyak ilmunya, lalu makin tahu, akhirnya makin galau dan makin membuat ketidaknyamanan di dalam rumah tangga. Contohnya apa? Banyak pengalaman dulu para suami-suami bisa jadi gelisah kalau hari-hari dengar istrinya itu keluar melulu, entah cuman untuk kuliner ke sana, kuliner sini, kongko sana, kongkong sini, apa istilahnya, ngopi sana, ngopi sini. Kan bisa jadi ada rasa kekhawatiran dan kecemburuan. Namun begitu istrinya udah mulai hijrah ceritanya, ya hari-hari adalah taklim. Karena seringkali saya di taklim rutin itu, kenapa harus foto terus? Saya bilang, kenapa sih orangnya sama, ya harinya sama, terus foto terus? Alasan mereka apa? Untuk laporan ke suami. Oh, ya iya Bu, karena biar suami kita tuh tahu kita sudah berusaha menjadi istri yang solihah. Jadi ya update laporan tiap hari,
pakaiannya beda, ya, walaupun orangnya sama. Nah, akhirnya apa? Bisa jadi suami-suami tenang ketika para istri-istrinya sibuk ya menghadiri acara taklim, karena foto-foto jadi dokumentasi. Nggak bakal ditanya deh ngerti atau nggak ngerti di taklim. Yang penting taklim, suami udah senang, suami udah tenang. Tapi banyak sekali ketika suami-suami tenang tidak berimbang, istri-istrinya galau. Kenapa istri-istrinya galau? Istri-istrinya jadi semakin tahu mana suami ideal, mana suami yang realistis. Kan begitu kata ustadz-ustadz. Kalau kepingin anak kita sholat subuh di masjid, tips yang pertama apa? Bapaknya dulu, kan gitu kan. Bangun untuk sholat subuh. Sekarang subuh jam berapa, Bu? Bisa jadi ibu mah ngebangunin bapak, ya kita ngebangun pakai tangan, yang bangun kaki, ya gitu kan? Bangunin pakai kaki, yang bangun mulut, mana duluan, gitu kan? Ya akhirnya apa? Ternyata ustadz-ustadz itu mengajarkan kita bahwa sosok ayah yang sholih itulah yang akan menciptakan anak yang sholih. Bahkan dalam surat Al-Kahfi yang cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa diminta untuk membangun ya anak-anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya. Kenapa dijaga oleh Allah itu hartanya anak yatim? Karena kan ya abuhuma sholihain, karena orang tuanya sholih. Sampai gara-gara ayah yang sholih, anak-anak yatim dijaga sama Allah. Berarti kan kesolihan ayah itu sangat menentukan. Udah begitu ibu lihat tips ya anak-anak yang sukses, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semua kan tergantung dari sosok suami, sosok ayah. Ibu lihat sosok ideal, ibu lihat muka suami, kira-kira gimana? Ya begitu deh, ya kan? Kan akhirnya bisa jadi semakin istrinya ngaji semakin galau. Kalau dia tidak menjadikan ilmu ini adalah jalan menuju surga, gak akan. Istri itu akan memandang sebelah mata suami. Harusnya dia bersyukur, alhamdulillah Allah rezekikan kita suami yang ngasih izin untuk ngaji. Jangan sampai ketika dia merasa punya ilmu, jadi merasa lebih tahu. Dan bahkan pernah ada seorang suami curhat sama saya, kenapa ya ustazah istri saya lebih killer dari ustazahnya? Hah? Kenapa? Ya, jadi nih kalau di rumah apa yang disampaikan sama ustazah itu langsung didoktrin, tapi udah kayak ini hakim. Tahu nggak? Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kata ustazah begini, kata ustazah begitu. Akhirnya apa? Udah deh, mending gak usah ngaji sama ustazah itu. Abang, karena saya pernah akhirnya boleh nggak kita, karena kalau pandemi ini kan banyak sekali hikmahnya. Ya, jadi akhirnya karena suaminya mu'alaf, jadi suaminya mu'alaf, ya istrinya muslim dari awal. Tiga keluarga coba untuk mencocokkan kira-kira apa begitu doktrinnya. Tapi saya bilang, Pak, kalau kaji sama saya, istri Bapak jadi durhaka, silahkan, saya akan bertanggung jawab. Ya, asalkan perlu cek and recheck. Udah, ternyata begitu tiga keluarga itu ngaji, terlihat suaminya mau nanya kan, kalau di Zoom kan karena cuma bertiga kan buka kamera semua. Begitu suaminya mau nanya udah dicubit sama istrinya. Tuh kan saja lihat tuh. Nah, enggak saja saya takut nanti pertanyaannya kayak begini, kayak begitu. Ya, nah artinya apa? Harusnya kalau seorang istri semakin berilmu, semakin tahu ini menuju surga, jangan sampai lupa kalau surga itu gak akan dimasuki oleh para jombloan dan jomblowati. Harus bersama dengan pasangan. Jadi semakin kita berilmu, semakin tahu, ya Allah, suami saya punya kekurangan. Saya baru tahu suami saya nggak bisa baca dot, waladulin, kan pada kita diajarin sama Ustadz kan,
Ya, apalagi baca Al-Fatihahnya. Ya kalau orang Jawa kan kadang Alhamdulillahirabbil ngalamin. Gitu kan. Ya Allah, ini Al-Fatihah ini. Ya jangan sampai ustadznya aja sabar ngajarin ibu. Kenapa ibu gak sabar? Ya mengomentari suami. Padahal maaf, surga itu tidak dimasuki oleh jombloan dan jomblowati. Harus bersama dengan pasangan. Gimana cara ketemu pasangannya? Ingat gak Bu? Kita pernah bahas. Harus. Karena dalam surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat ke-70, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kalau orang-orang yang beriman, yang salih masuk ke dalam surga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulul jannata antum. Hai orang-orang yang beriman, laki-laki kamu masuk ke dalam surga, tapi nggak boleh sendirian, tapi bersama dengan azwaj, bersama dengan istri kalian tuh baru. Kan digembirakan, ya digembirakan. Berarti harus bertemu dengan pasangan. Masalah ketemunya seperti apa tergantung persiapan kita waktu di dunia. Karena ada nanti yang di padang mahsyar dipertemukan oleh pasangannya dengan cara CLBK. JJ. Tahu nggak CLBK? Nek, CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Belum kelar mah itu yang akhirnya naudzubillah min dzalik, reunian jadi ya ajang pelakor-pelakor kan. Kalau enggak wanitanya jadi pelakor, suaminya kecantol pelakor. Ya, kalau CLBK yang di sini kan cinta lama bersemi kembali. Siapa itu yang cinta lama bersemi kembali? Karena ketika di padang mahsyar, orang-orang yang berilmu akan tahu ini kenapa jalan menuju surga. Karena begitu di padang mahsyar, kan semua orang ngumpul jadi satu. Itu chaos banget itu. Ya, karena dari Nabi Adam sampai yang paling terakhir ngumpul jadi satu. Nyari orang gampang nggak kayak begitu? Susah. Tapi Allah mempermudahkan untuk para CLBK. Ya, dengan firman-Nya Allah. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyebutkan Allah berfirman nih untuk mempertemukan para CLBK-nya, yaitu dengan firman Allah, Ainal mutahabbuna fi jalali. Mana orang-orang yang dulu saling mencintai karena aku. Adilluhum, ayo semua ngumpul dalam naunganku. La dilla illa dilli. Udah. Suami-suami dan istri-istri yang dulu ketika menjalani pernikahan, menjalani rumah tangga adalah karena Allah. Pernikahan adalah ibadah yang paling panjang dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi ada sabar, ada syukur. Semua mencintai karena Allah. Semua ingin menjadi orang-orang yang terbaik, masuk surga bareng-bareng. Langsung begitu mudah dipertemukan sama Allah. Ya, gampang aja itu, udah langsung dipertemukan. Silahkan masuk ke ruangan VVIP untuk disiapkan masuk ke dalam surga. Itu yang mempersiapkan dengan cara CLBK. Tapi ada juga yang nggak bisa CLBK. Contohnya siapa? Ibunda Maryam. Ibunda Maryam punya anak kan? Tapi pernahkah dia merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri? Pernah gak Ibunda Maryam? Enggak. Apakah Ibunda Maryam enggak bisa masuk ke dalam surga karena dia tidak punya pasangan waktu di dunia? Kan enggak mungkin, masa udah jatuh ketiban tangga, udah menderita kan, punya anak enggak punya suami itu berat sekali. Atau Ibunda Asia, istrinya Fir'aun, waktu meninggal statusnya kan tetap disebut sebagai Imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Yang membunuh Ibunda Asia siapa? Suaminya kan? Kira-kira kalau seorang istri disakiti bahkan sampai dibunuh sama suaminya, mau nggak ketemu sama pembunuh lagi di surga? Nggak mau lah. Dan Ibunda Asia akan masuk ke dalam surga, tapi ternyata dia tidak bertemu dengan pasangannya yang di dunia.
Ya, apakah mungkin nanti Ibunda Asia tidak masuk ke dalam surga? Tidak mungkin lah. Ya. Pasti dia masuk ke dalam surga. Terus gimana caranya? Sedangkan surga harus bersama dengan pasangan. Maka cara yang kedua bisa jadi dipertemukan dengan cara cinlok. Bukan cilok. Cinlok, apa tuh cinlok? Ibu mah kayaknya mah dracin banget nih. Sama drakor. Dulu mah tahun 90-an telenovela ya. Ya, cinlok, cinta lokasi. Gimana ketemunya? Di padang mahsyar ini kita bertemu. Sama siapa? Tergantung. Ya. Bagaimana dia mempersiapkan untuk diperistri, dengan tipe suami yang seperti apa? Karena nanti ada proses ta'arufan. Iyalah, emang di dunia doang. Ya di padang mahsyar juga ada proses ta'arufan. Dan ta'arufannya udah pasti orang-orang yang terbaik untuk masuk ke dalam surga. Karena proses ta'arufannya sudah disiapkan oleh Allah dalam sabdanya Rasulullah yang sab'atu, 7 orang yang akan masuk dalam naungan Allah di padang mahsyar. Siapa itu? Bisa jadi 7 golongan ini ada di antara mereka, kriterianya akan dinaungi sama Allah tapi statusnya jombloan atau jomblowati. Siapa itu? Imam yang adil. Kan banyak para ulama yang meninggal dalam kondisi masih terjaga. Kan gitu, banyak. Para sahabat juga banyak yang meninggal belum punya istri. Belum sempat dia menikah. Kayak penulis kitab tafsir fi Zilalul Quran Said Qutb, itu kan jangankan menikah, dia menghabisi 15 juz aja dia dalam penjara. Nah, kesolihannya dia kan nggak mungkin dia nggak masuk ke dalam surga hanya gara-gara dia sebagai jombloan, kan begitu. Nah, artinya Allah akan kumpulkan dulu pemuda-pemuda, pemimpin-pemimpin yang dia beriman, yang dia layak masuk ke dalam surga. Bisa jadi ada yang sudah punya pasangan atau yang belum punya pasangan. Kalau yang punya pasangan udah tadi CLBK, kan begitu. Sedangkan yang belum pasangan proses menunggu ta'arufan. Dan enak ta'arufannya, ketemu manusia bukan dari Sabang sampai Merauke doang, dari zaman Nabi Adam sampai akhir dunia ketemu. Terus yang kedua siapa? Ya, pemuda-pemuda yang hampir berzina tapi takut sama Allah akhirnya nggak jadi. Yang menahan diri dari berzina. Nah, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Kan bisa jadi dia belum bertemu dengan pasangannya. Siapa lagi? Mereka yang menangis karena takut kepada Allah. Siapa lagi? Mereka yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah. Mereka yang hatinya terpaut sama masjid, kan begitu. Dan yang terakhir kan mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. 7 golongan ini ada di antara mereka, bisa jadi yang jombloan dan jomblowati. Akhirnya apa? Begitu ketemu ta'arufan, jatuh cinta, entah dari mata turun ke hati, entah dari telinga turun ke hati. Yang pasti ketemu dengan jodohnya pada saat itu yang sudah diridhoi untuk siap-siap masuk ke dalam surga. Nah, jangan sampai seorang wanita yang menuntut ilmu lupa kalau suami yang sudah dititipkan oleh Allah sekarang, dia akan mencoba untuk menjadikan jembatan masuk ke dalam surga. Karena hidup ini masuk surga cuma 2. Kalau nggak sabar, ya syukur. Ternyata begitu ngaji baru tahu, ya Allah, suami saya begini, suami saya begitu. Ada tips yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu menemukan sesuatu yang tidak nyaman di hati kamu, ujian buat kamu, maka sabarlah, bahwa khairullah. Itu baik. Jadi kalau mau sabar jangan lihat muka suaminya. Lihatlah
Allah yang menitipkan suami model begini ke kita. Karena kita dipercaya sama Allah, punya stok sabar. Karena makin banyak ilmunya, karena Allahu Akbar. Ya, makin banyak ilmunya dan makin sering taklimnya. Ya. Berarti apa? Semakin banyak taklim, semakin banyak stok sabarnya. Kan begitu. Kalau ternyata alhamdulillah Allah rezekikan kepada kita suami yang kita mah bersyukur terus, ya udah, bersyukurlah. Niscaya itu akan masuk ke dalam surga. Nah, artinya apa? Dengan kita taklim, setiap seorang wanita punya visi dan misi. Bahwa taklim inilah gak cuman aku yang dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, tapi kita punya visi dan misi masuk surga sekeluarga. Bahkan malaikat aja, malaikat penjaga arsy, itu malaikat yang VVIP dalam surat Ghafir surat 40 ayat yang ke-6, 7, ayat yang ke-7, 8 dan ke-9. Jadi surat Ghafir surat 40. Ada yang nulisnya Ghafir, ada yang nulisnya Al-Mu'min. Nah, nama suratnya. Yang penting ayat ke-7, 8 dan 9. Malaikat penjaga arsy, alladzina yahmilunal arsya. Malaikat yang penjaga arsy. Mereka kan mulia banget, Bu, orang adanya di istananya Allah. Tugas utama mereka kan memang bertasbih, bertahmid. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Bertasbih, ya, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka ketika punya tugas mulia bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ngedoain kita, Bu. Ya, dan jangan sampai doanya malaikat yang begitu ideal kok nggak sama dengan doa kita yang realistis. Kan kadang maaf kita ngedoainnya satu, ya Allah, saya mah nggak masuk neraka aja udah alhamdulillah. Sadar, ya kenapa doanya nggak sama, ya sama janjinya Allah. Atau bisa jadi maaf, kita udah kesel bolak-balik ngingetin suami, bolak-balik ngingetin anak, gak berubah-berubah. Akhirnya apa? Udah terserah surga masing-masing. Kan kadang begitu. Gak salah bunda mengandung, ya. Emang gak mungkin bapaknya yang ngandung, ya pasti ibunya yang mengandung. Kenapa? Habis ustazah bolak-balik, gak berubah. Saya bilang, ya udah berapa kali ibu ngingetin? Ya udah berkali-kali. Satu, yang namanya cobaan untuk melatih kita menjadi baik pasti banyak. Kalau sedikit namanya nyobain. Kan begitu, diuji sama anak itu pasti cobaan banyak. Ya. Jadi berapa kali ibu bangunin untuk sholat subuh, udah kapok. Dari kecil sampai sekarang udah umur 20 tahun susah banget banguninnya. Baru 20 tahun udah kapok. Padahal apa? Kan saya sering mengingatkan diri saya sendiri dan ibu-ibu semua. Pendampingan seorang ibu dititipkan oleh Allah, ya, tentang anak sampai usia mereka berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun ini maksudnya apa? Bukan menjadikan anak itu jadi kayak anak manja, enggak. 40 tahun ini untuk PR buat kita. Kalau sekarang umurnya 20 tahun masih punya PR, Bu, 20 tahun lagi. Menjadikan sosok anak yang kayak bagaimana? Yang ada dalam surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Jadi saya pakai ayat ini, ya, membuat saya tidak pernah menyerah. Sampai saya bilang sama anak saya, selama hayat di kandung badan, ya, apalagi sekarang ada online kan, ada WA, mau dia di belahan daerah, mau dia belahan negara lain, jangan pernah kamu kehilangan suara Umi. Ya kan, selama hayat di kandung badan, ya, suara umimu akan menggelegar di telinga kamu, ya kan? Kenapa? Karena sampai umur 40 tahun Allah menyuruh, sudahkah kamu nanti mendidik anak kamu sampai kriteria yang ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini. Apa itu? Ya, anak ini terlihat kan dari doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Anak yang di usia 40 tahun makin bersyukur kepada Allah. Makin bersyukur.
bahwa semua prestasi, kesuksesan itu bukan karena gue gitu loh, enggak. Itu karena Allah. Jadi bukan makin sukses makin lupa sama Allah, entah ditenggelamin kayak Korun. Ya kan, Korun kan kemana-mana bawa harta, bukan bawa harta itu mah tunawisma, bawa kunci, ya, bawa kuncinya. Dan semua yang dibawa sama Korun, harta Korun itu harta orang apa hartanya dia? Harta orang apa harta dia? Ya harta dia lah. Kalau harta orang mah, gaya, dandanan boleh keren, abang dandanan mah boleh keren tapi ngutang. Kan orang juga akan mencibirkan. Dia kunci-kunci benda hartanya itu emang milik dia. Semua orang kagum, ini bukan harta rampasan, bukan harta kezaliman, karena memang kesuksesannya Korun. Tapi kenapa Allah marah? Ya karena Korun lupa. Dia tidak bersyukur. Semua orang ketika memuji dia, ya, dia mengangkat dirinya dengan mengatakan, kalau ada dalam surat Al-Qasas itu kan surat 28 ayat yang ke-78 ya. Apa ucapan Korun? Qala innama utituhu ilmin indi. Semua yang aku dapati ini karena ilmuku. Karena kesuksesanku sendiri, karena perjuanganku sendiri. Kalau kita perhatikan sih wajar, tapi kenapa Allah marah? Dia lupa kalau semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Korun, kalau Korun zaman dulu ngomongnya begitu. Kalau Korun zaman sekarang gimana, Bu? Yang sukses, orang pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan, dia malah bisa membuka lapangan kerja. Orang banyak yang bangkrut, dia malah menemukan peluang usaha. Wah, keren banget ini, ya, sukses. Kalau Korun zaman sekarang biar gak ditenggelamin, ngomongnya gimana, Bu? Ya gue gitu loh, hati-hati. Ya kan? Ini Korun-Korun zaman sekarang. Nah, ya Allah mengingatkan, ibu jangan semakin kita ngaji, jangan semakin udah merasa di titik nadir kesabaran kita sudah habis. Ya. Selama hayat di kandung badan, apalagi kalau soal anak, ya jangan keburu bilang udah nggak tahan, udah nggak sabar. 40 tahun, sudahkah kita menjadikan mereka mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia? Karena 40 tahun itu bisa jadi puncak kesuksesan. Terus yang kedua apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Makin bakti sama kedua orang tuanya, bukan makin bingung karena punya istri yang menuntut pilihan kayak di sinetron, antara aku atau ibumu, kan begitu. Habis gimana, manja banget sih mamanya, dikit-dikit minta dianterin, dikit-dikit minta dianterin. Harusnya kan dia nyadar, ya istilahnya udah, maaf, bapaknya mungkin udah pensiun, udah nggak punya apa-apa lagi. Sedangkan gaya-gaya ibu mertuanya masih kebawa dulu waktu zaman ya masih suksesnya. Suka kalau ngundang ngaji itu nggak cuma ngundang doang, senengnya nyiapin makan. Kan ada yang kayak begitu. Emang dari dulu senengnya memberi makan. Nah ketika suaminya udah nggak ada, hartanya punya keterbatasan, berarti dia mau nggak mau bilangnya sama siapa? Sama anaknya, ya sama anak laki-lakinya. Ya, yang bisa jadi yang kesel mantunya kan gitu kan. Harusnya kan ibumu tahu diri dong, ya kan, udah nggak punya apa-apa, jangan menzolimi orang lain. Saya mah kalau ada yang ngomong kayak begitu, lo ngomongin siapa? Ibu mertua. Maaf, mantu nggak pernah bisa bersaing sama ibu mertua, ya kan. Terus kenapa sih kamu nggak punya sudut pandang positif? Kamu kan bisa dapet suami yang sekarang itu kan udah sukses. Coba ya, kamu dikasih suami yang nggak punya apa-apa, kayak bayi yang baru dilahirkan, nggak punya baju, nggak punya ilmu, nggak punya harta, kan bisa jadi kita mikir. Tapi kan kamu dihadirkan seorang suami yang udah sukses, siapa yang merawatnya dari dulu? Ibunya lah. Kamu tuh ketemu udah enak, bilang nggak pernah bisa bersaing sama ibu mertua. Terus saya bilang yang ketiga, kenapa sih pola pikir kita
lupa sama janji Allah. Kan Allah itu setiap kita memberi, pada hakikatnya membuka keran-keran rezeki. Kasih aja. Kenapa? Berapa yang dikasih? Dia minta 1 juta, kasih 1 juta. Karena kita membuka keran 700 juta. Nah itu kan janjinya Allah. Setiap bersedekah dilipat gandakan 700. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan. Jadi suka sedih. Nah jangan sampai akhirnya apa? Seorang anak-anak laki-laki yang sudah sukses, dia lupa, dia durhaka sama ibunya. Berarti apa? Masih PR kita. Agar anak itu ketika sukses makin bakti sama orang tuanya. Baru 2. Ya. Yang ketiga apa? Wa an a'mala sholihan tardoh. Semakin umur 40, dia semakin banyak amalnya, banyak produktivitasnya, tapi bukan untuk menyenangkan orang lain. Tardoh, yang penting Allah ridho. Sudahkah kita mendidik keluarga kita, anak kita seperti ini? Prestasi di sekolah, prestasi di kampus, prestasi di kantor, bukan yang penting asal bapak senang, ya, asal bisa membahagiakan orang tua dan anak-anak, enggak. Tapi prestasi-prestasi dia yang penting Allah ridho. Itu 3. Terus yang keempat apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Dia enggak hanya mikirin dirinya yang sukses dan menjadi sholih, tapi dia memikirkan kesolihan terwarisi sampai anak keturunan. Berarti apa? Ya, dia akan menciptakan keturunan-keturunan. Kalau kita sebagai seorang ibu, berarti nanti kelak kita sebagai seorang nenek, sebagai seorang nenek moyang yang dibanggakan dengan kesolihan anak keturunannya. Kan begitu. Yang keberapa tadi? 4 ya. Terus yang kelima, ini itu betul ilaik. Makin banyak taubatnya, bukan banyak maksiatnya. Ya Allah, maaf ya, aku sibuk banget nih, sampai nggak sempet tadi tilawah. Astagfirullahaladzim, aku sibuk banget sampai nggak sempet sholat. Iya, astagfirullahaladzim. Habis rapatnya, bos ngajakin bener-bener lagi serius-seriusnya. Hidup kita kan sebenarnya cuma nungguin waktu sholat, ya kan? Hidup kita tuh cuma nungguin waktu sholat doang. Pas lagi asik-asik tidur, dipanggil sama Allah jam 4. Ya, untuk absen sholat subuh. Setelah sholat subuh mah terserah, kata Allah, kamu mau ngapain aja. Ya, silahkan. Kamu punya banyak keinginan, punya banyak pekerjaan, silahkan lakukan itu. Tapi begitu nanti jam 12 disuruh absen lagi sama Allah, absen gak lama-lama kok. Ya, paling kalau sholat sendiri berapa menit sih? Ya, kalau baca kuliah sama kulhu, kalau bacanya nggak pakai iftitah, ya kan pendek kan gitu kan. Udah absen, udah setelah sholat zuhur absen, silakan kamu mau ngapain lagi. Hidup kita mah cuman nunggu sholat. Loh, kak kamu tega-teganya sampai melupakan waktu sholat. Yang terakhir, ini minal muslimin, makin menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Kalau dia bisnismen yang muslim. Kalau dia sebagai seorang ilmuwan yang muslim. Kalau dia sebagai seorang dokter yang identitas kemuslimannya terlihat. Mereka seperti Al-Quran yang berjalan. Nah, itu kan idealismenya. Ibu yang banyak menuntut ilmu, berarti ibu yang punya idealisme seperti ini, otomatis gak selalu sempit hatinya. Ya Allah, makin banyak ngaji, makin banyak cobaannya. Ya Allah. Allah tuh gak cuma namanya Allah doang. Ya Allah. Ya kan? Banyak nama-nama Allah. Nah, karena besar atau kecilnya masalah tergantung sudut pandang kita. Kan begitu. Belum lagi mungkin kita ngaji ada yang membuat kita jadi tersadarkan kalau wanita ini punya hak yang sama untuk beramal soleh, untuk menambah pahala.
Kan begitu, ada kali kan gitu. Bahwa istri-istri Rasulullah, istri-istri sahabat nggak cuma jadi orang rumahan, nggak cuma ngurusin suami dan anak, tapi kan semuanya punya aktivitas sosial kan? Ya, Ibunda Aisyah dengan ilmuannya, Ibunda Hafsah ya dengan seni menulisnya. Ya, karena Ibunda Hafsah wanita Quraisy yang pandai menulis dan membaca. Wajar kalau Al-Qur'an itu dititipkan ke Ibunda Hafsah karena dia yang menjaga. Nah, artinya banyak istri-istri Rasulullah dan istri-istri sahabat nggak cuman ngurusin suami dan anaknya aja, enggak, mereka keluar. Nah, bisa jadi nih, ya, kita sudah menginginkan, wah, saya harus punya peran aktif di luar. Kan bisa jadi gitu. Capek kan Bu di rumah? Kerjaan rumah ada kalanya nggak kelihatan. Perasaan udah disapu, pulang berantakan lagi kan gitu kan. Kita suruh aktif juga di lingkungan. Ya, yang bisnisnya, yang aktivitas sosialnya, yang segala macam. Capek nggak? Capek nggak? Makin capek. Jangan sampai secapek-capeknya dia di luar, di rumah dia ngegerutu. Ya, misalnya apa? Mungkin di antara ibu-ibu ada yang di luar ini dipandang. Entah dia sukses dengan bisnisnya, entah dia sukses dengan ormasnya, entah dia sukses dengan segala macamnya. Mungkin kan di luar dipandang, ya kan? Tapi di rumah bisa jadi kagak dipandang. Ya, lagi asik-asik duduk, capek, habis ngurusin ini, ya, duduk blonjor di rumah. Suami nggak ngerti apa kita capek, nggak bisa melihat kita blonjor. Dikit-dikit, ambilin air, bikinin ini, bikinin itu. Udah dimasakin, tetap minta yang lain. Jangan sampai kita menganggap ini bukan pintu surga. Akhirnya malah, ya Allah, ya, pokoknya begitu deh. Ya, emang sih perlu disepakati dulu sama suami. Kalau saya sama suami udah sepakat. Ayah, pokoknya kalau aku lagi kesannya marah-marah, saya udah bilang sama anak, jangan bilang Umi marah-marah. Karena latak dok palakal jannah. Kalau marah-marah itu kan susah masuk ke dalam surga. Tapi kalau Umi lagi ngoceh segala macam, berarti apa? Lagi mengeluarkan 20.000 kata. Kan gitu kan? Jadi kalau anak saya tuh gitu, udah Mi. Saya bilang sama suami gitu, ayah kalau aku lagi ya jangan dibilang lagi ngomel-ngomel, jangan dibilang lagi membangkang, membantah. Karena nanti istri ada kalanya ngomel-ngomel gitu bukan maksudnya untuk marah-marah. Karena kalau udah lega nggak Bu? Lega kan? Lega gitu kan? Saya sepakat. Kenapa? Karena kalau nggak 20.000 kata, kenapa? Saya belajar dari Pak Kiai saya. Saya punya guru qiraat ya, Pak Kiai Ahsin Sakho. Itu ya Allah lembut banget. Pokoknya kita semua Ustaz ini pakai ini. Iya. Pakai kok baik banget sih. Nyata apa? Saya tuh ingat dulu bapak saya. Ya, apapun yang sedang terjadi dengan ibunya, ya orang disuruh makan juga, orang disuruh ini kan, kadang gitu kan, kita nggak mengucapkan kata-kata kasar enggak, cuma gimana sih udah dimasakin dari tadi nggak makan juga, katanya disuruh bikin minum, udah bikin nggak diminum juga kan gitu kan, katanya suruh ini, kata direbus kan gitu kan. Ya kita tahulah siapa kita, mungkin kalau di luar bajain, gitu kan di rumah kan bisa jadi ya udah. Ternyata apa kata Pak Kiai? Saya diajarin sama bapak saya, ya hitung udah berapa ribu ibu berkata-kata. Kenapa? Kalau belum 20.000 jangan pernah dibantah. Bahkan si ayah, si bapak ini dia tidak akan meninggalkan, walaupun dia harus ada jadwal ngajar, harus ada jadwal ke pesantren segala macam, sampai udah selesai, udah capek, udah kalau udah aku mohon izin ya mau pergi. Jadi udah lega. Kan kadang kita begitu.
Karena perempuan itu kadang cuman kepingin didengerin dan nggak mau disuuzonin, marah-marah melulu. Jangan sampai nanti gugur pahala kamu. Siapa bilang jangan pernah ngomong gitu kan? Udah, nah itu harus sepakat. Ya, jadi anak saya itu kalau lagi bilang, Umi udah ngebangunin berkali-kali, kata iya bangun, besok iya lagi, iya nggak bangun lagi. Udah, Umi lagi tegas ya. Ya, jadi saya lebih seneng. Itu namanya bukan marah-marah. Kalau marah-marah karena kebencian. Tapi kalau seperti itu berarti karena tegas. Ya, apalagi saya suka ya kan pasal 1 di rumah. Kalau pasal 1 apa? Ibu tidak pernah salah. Nah, tapi kok Umi ngomong kayak gitu? Ya ingat kita ini orang Indonesia. Kenapa? Nenek moyangku seorang kapiten. Nggak mungkin kapten itu siap gerak, enggak kan? Enggak kan? Iya, jadi kan Kak Komandan kalau dianggap marah enggak? Enggak kan? Kalau komandan Anda suruh begini, Anda begini, kan bisa jadi wah tegas banget, ya kan? Itu. Ya, Umi nggak marah, ya inilah darah kapiten. Apalagi Umi ada darah Betawi, kenapa dikenal dengan Jawara Pitung, gitu kan? Ya, jadi anak saya, Umi lagi tegas ya, iya, pakai dengerin. Ya itu pasal 1 ibu tidak pernah salah. Yang penting harus ada kesepakatan dulu. Kalau nggak ada kesepakatan, yang ada nanti ribut. Ya, ibu merasa lagi menasehati, tapi anak merasa diomelin, merasa dituduh, kesel nggak? Kesel kan? Ya, tapi kalau udah, ya, semuanya dengerin aja. Karena saya juga punya anak perempuan, jadi kalau teman-teman yang kenal anak saya nomor 2 kan, nggak bisa didiemin, stop gitu, enggak. Aku udah selesai, udah, Mi, maafin ya Mi, iya sama, idem. Emang deh, ya buah itu nggak bakalan jatuh jauh dari pohonnya. Karena gitu kan, dia lagi ngomong, ya kan? Saya kenal bener karakternya, apalagi kalau lagi lapar. Ya Allah, ya dulu tuh dari kecil begitu. Kalau udah mulai asar, ya mulai asar sampai maghrib, saya udah bilang sama suami saya bilang sama emasnya, jangan dianggap marah-marah, jangan ditimpali, iya aja. Karena kalau saya tanya kenapa sih Mbak marah-marah, aku tuh lapar. Oh, jadi ternyata seperti itu. Nah jadi harus disepakati. Nah artinya apa? Hal-hal yang seperti ini memang suatu hal yang sederhana, tapi semua tergantung sudut pandang orang yang berilmu. Karena tadi kan kita lagi bahas malaikat penjaga arsy itu sudah mendoakan kita. Jangan cuma kita doang yang masuk ke dalam surga. Surat Ghafir tadi surat 40 di ayat yang ke-8, 9 itu doanya malaikat untuk kita sekeluarga. Kalau ayat ke-7 doanya untuk kita. Tapi ayat yang ke-8 apa kata malaikat? Rabbana adkhilhum, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Bersama dengan siapa? Man sholaha min abaihim, orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, dari pasangannya, dan dari anak keturunannya. Malaikat aja ngedoain kita biar masuk surga sekeluarga. Masa kita nggak bertahan? Semakin berilmu, makin tebal sabarnya. Karena sabar itu nggak ada batasnya. Yang namanya sabar, kenapa tidak ada batasnya? Karena harus meningkat jadi penyabar. Beda nggak Bu belajar sabar sama jadi penyabar? Beda. Kalau penyabar berarti udah jadi sifat. Ibu bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 200. Jadi mulai hari ini ilmu menuju surga dari ilmu sabar. Jangan pernah lagi bilang deh, udah gak tahan saya, udah gak sanggup saya, udah habis kesabaran saya. Berarti ibu udah kalah baru di kelas 1. Padahal di dalam surat Ali Imran ayat 200 Allah kan menyebutkan ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Dimulai dari proses belajar. Isbiru, belajar sabar. Belajar sabar kayak apa? Baru belajar sabar nih, kayak apa? Itu
ada di dalam surat Ali Imran juga, tapi di ayat yang ke-142 ya, yang tidaklah orang-orang yang berperang bersama Nabi kecuali mereka akan terlihat apa ya? Surat Ali Imran 142. Apa buati? Awal ayatnya. Satu 142 belas 143 144 wa makana terus oh bukan, satu lagi coba 145 Nabiyyin qatala ma'ahu, ini dia 145 ya. Jadi wa ma wahanu lima asabahum, terus wa ma dha'fu fi sabilillah wa mastakanu. Jadi cara belajar sabar ayat berapa tadi buat? 146 ya. Di ayat 146 belajar sabarnya kayak begini. Wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah merasa lemah. Nggak pernah merasa nih punya penyakit hati, udah capek duluan, tapi tetap harus ya punya kelapangan hati, nggak udah kesel duluan, udah nggak lemes duluan, enggak. Kemudian wa ma dha'fu, tidak pernah merasa lelah, capek saya, ya saya udah nggak sanggup, enggak, punya mental yang kuat, punya fisik yang kuat, itu harus proses belajar. Terus wa mastakanu, tidak pernah merasa pesimis, selalu optimis. Jadi belajar sabarnya berarti belajar tahan mental, belajar tahan fisik, belajar optimis. Untuk proses belajar jadi sabar kayak begini nggak bisa sedikit, dicobanya pasti latihannya banyak berkali-kali. Yang kita lihat dulu deh, kita punya anak atau kita sendiri yang dulu belum bisa baca Quran, apakah secepat itu kita bisa lancar baca Al-Quran? Kan enggak ya, pasti proses terus. Kemudian apa? Masih sekarang kembali ke surat Ali Imran ayat 200. Setelah Allah menyuruh kita belajar sabar, tahan mental, tahan fisik, optimis, lalu Allah kan menyuruh kita meningkat menjadi wasobiru, jadilah penyabar. Kalau terjemahannya kuatkan kesabarannya ya. Udah deh kita pakai bahasa yang sudah dipakai oleh Allah. Sobir itu kata sifat, berarti jadilah penyabar. Kalau penyabar berarti udah jadi karakter. Kan ibu begitu, awalnya nggak bisa diem, tapi latihan diem, lama-lama pendiam. Allah juga begitu, belajar sabar dulu, belajar sabar sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nabi Nabi Nuh aja berapa tahun? 950 tahun. Nah, itu belajar sabar, nanti lama-lama wasobiru, jadi penyabar. Kemudian yang ketiga apa? Warabitu, ikat kesabaran kamu. Saya dulu pernah, kalau saya tidak hilaf, pernah sekedar menerjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa Jawa. Ikat kesabaran kamu. Kalau ikat kesabaran kamu berarti nggak ada habisnya. Contohnya apa? Nggak tahan. Kalau bahasa Sunda ya berarti tahan-tahankeun. Ya kan? Salah. Apa dong teh? Hah? Logatnya kurang ya? Apa teh? Kalina udah nggak kuat. Kuat-kuatkeun, ini kalau bahasa Sunda. Kalau orang Betawi mah iya, udah nggak tahan, tahan-tahanin. Saya udah nggak sanggup.
sanggup-sanggupin. Kalau orang Jawa apa? Udah nggak tahan. Tahan-tahan no gitu ya? Tahan-tahan no gitu ya? Ya kalau logatnya kurang-kurang pas maklum deh. Kalau bahasa Arabnya warob itu ikat. Jadi nggak ada mantan sabar. Ya, udah nggak kuat saya kuat-kuatkan. Udah nggak sanggup, sanggup-sanggupkan, gitu kan? Itu wattaqullah, sampaikan di ujung itu wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah ini, jadi dari keutamaan ini ilmu sabar itu benar-benar menjadi ilmu yang harus dimiliki bagi orang yang menuntut ilmu. Nah selebihnya banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Orang yang berilmu itu sampai disebut sebagai warasatul anbiya, pewaris nabi. Ya Allah, ya kita kan kalau dapat warisan seneng nggak? Seneng banget kan gitu kan. Rasulullah tidak mewarisi harta, tapi Rasulullah mewarisi ilmu yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata Rasulullah SAW memberikan keutamaan, walaupun kita nggak ada Arab-Arab mukanya, tapi Rasulullah akan memberikan warisan buat kita kalau kita bersedia mengambil ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dalam hidup kita. Dan proses untuk mendapatkan ilmu Al-Quran ini, kalau ibu-ibu lihat dalam surat Fatir, surat 35 ayat 20-21 ya, pojok sebelah kiri atas. Saya lupa nggak bawa mushaf. Surat 35 ayat 20. Oh ada, mohon maaf Bu, ya. Surat Fatir surat 35 di ayat yang ke ayat 31, mohon maaf. Ayat 31 dan 32 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kamu kalau kepingin menuntut ilmu dapat warasatul anbiya, dapat warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat prosesnya kayak begini. Pertama, Allah menyebutkan di ayat ke-31, walladzi auhayna ilaika. Al-Qur'an ini memang pertama kali diturunkan oleh Allah berupa wahyu kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah setelah Rasulullah wafat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemuliaan Al-Quran untuk manusia sirna dan hilang begitu saja? Enggak. Lihat ayat yang ke-32-nya. Tsumma aurasna. Allah akan warisin nih Al-Quran ini. Siapa yang akan mendapatkan warisan Al-Quran ini? Ya, tsumma aurasnal kitab alladzi istafaina min ibadina, akan diwarisi kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Menerjemahkan ayat-ayat tentang orang-orang yang terpilih, jangan menggunakan sifat Allah yang membuat Allah itu kayaknya zolim. Misalnya apa? Ya kita terpilih enggak? Iya. Ya mungkin karena kita bukan darah kiai, bukan nyai, Allahu Akbar. Ya kan? Mungkin karena kita bukan siapa-siapa, ya mungkin kita nggak terpilih kali. Kan kadang orang berpikir begitu. Ya, Allah memilih dengan kezalimannya Allah. Seperti ya kehendak Allah sendiri. Ini nanti dapat, ini enggak, ini dapat, ini enggak. Tidak. Allah memilih ketika mereka memang hamba-hamba Allah kayak kita siap untuk dipilih. Kalau kita nggak mempersiapkan untuk dipilih, bagaimana dipilih sama Allah, terpilih? Contoh begini, saya sering memberikan contoh. Ada putri Indonesia, ya, ada Miss Universe yang terpilih. Kenapa dia terpilih? Karena dia ikut ajang pemilihan. Padahal kita punya Bunda Mirna. Kalau Bunda Mirna bisa jadi layak menjadi Miss Universe, kan gitu kan? Menjadi putri Indonesia. Tapi pertanyaannya satu, Bunda Mirna kenapa nggak terpilih? Nggak pernah daftar, ya kan? Coba kalau Bunda Mirna daftar, bisa jadi
ya terpilih. Nah, artinya ayat ini bukan karena Allah zalim memilih hambanya. Allah akan memilih kalau hamba-hamba itu daftar untuk terpilih. Salah satu proses mendaftar untuk terpilih menjadi pewaris para nabi ya adalah mengikuti majelis ilmu. Yang udah terpilih aja nih ada yang tereliminasi. Lihat, faminhum zalimul linafsih. Ada yang udah terpilih tereliminasi ya. Udah tahu ilmunya tapi akhirnya udah nggak sanggup saya, kayaknya kalau makin ngaji makin beban, kalau kagak ngaji hidup tanpa beban, mikir gitu kan. Begitu ngaji semua serba mikir, ini manfaat apa enggak, ini dosa apa enggak. Dulu mah kayaknya sebelum ngaji fun-fun aja ya, me and time kan gitu kan. Sekarang begitu ngaji, ya Allah udah mau maghrib belum tilawah kan gitu. Dulu mah sebelum ngaji mikir gak tilawah mah kagak tilawah, enggak ya, hatam kagak hatam enggak beban. Begitu ngaji kan ya Allah kan gitu kan. Nah, yang udah ikut ngaji ternyata banyak juga yang tereliminasi. Zalimul linafsi, dia zalim. Tapi ada juga yang faminhum muqtasid, 50-50. Kalau ngaji pulang dari ngaji semangat, bismillah, sabar. Minggu depan nggak ngaji, lupa deh kan gitu kan ya. Kalau pas lagi inget sadar, kalau pas lagi lupa ya khilaf, emang begitu ya, namanya juga manusia, khilaf gitu kan. Yang muqtasid 50-50. Tapi yang terbaik, yang terpilih siapa? Ya, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ada 2 kriteria. Yang terpilih sebagai pewaris Nabi, ilmunya akan menjadikan dia sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik, tapi biidznillah. Semua dia merasa inilah anugerah dari Allah. Bukan makin banyak amalnya makin sombong ya, tidak. Tapi ya Allah, kenapa saya alhamdulillah kalau 1 hari nggak tilawah kayaknya nggak nyaman banget. Berarti Allah anugerahkan rezeki kita kelezatan membaca Al-Quran. Kalau malam itu kebangun aja deh, berarti Allah rezekikan kita untuk berbuat baik biidznillah. Nah ini jadi menuntut ilmu ketika kita menjadi pewaris para nabi berarti apa? Inilah saatnya berkompetisi. Kan begitu kan? Berkompetisi agar kita yang sudah terdaftar jangan sampai tereliminasi. Karena buah dari ilmu adalah sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Biidznillah. Semua izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang di sini nih, Pak. Ya. Ilmu, hukum menuntut ilmu itu ada 2. Jadi ilmu apa yang kita pelajari? Ilmu itu ada 2. Pertama, ada ilmu yang hukumnya wajib ain, nggak boleh enggak. Jadi Ibu, walaupun majlis taklim itu nggak pakai kurikulum, karena memang di undang-undang pemerintah kita ya, undang-undang RI dan juga PMA, peraturan Menteri Agama, yang namanya pendidikan agama itu ada 3. Ada pendidikan formal, berarti itu tingkat sekolah sampai pesantren atau universitas. Ada pendidikan agama non formal. Kalau non formal ini bisa jadi majlis taklim yang diselenggarakan oleh masjid kayak kita nih. Ini majlis taklim yang non formal. Dan majlis taklim yang non formal memang tidak berjenjang. Nggak seperti yang pendidikan formal, SD, SMP itu harus berjenjang. Berarti apa, Bu? Majlis taklim kalau non formal tidak berjenjang, nggak ada senior junior, nggak ada yang naik kelas sama tinggal kelas. Semuanya
selevel, tidak berjenjang. Tapi kalau pakai ayat yang tadi surat Fatir, kita sedang berkompetisi, bukan soal jenjang senior dan junior, tapi siapa yang sabikun bil khairat, ya biidnillah, berbuat baik. Namun ibu jangan menyerah dengan satu taklim, ya. Dan kalaupun kita punya satu taklim ini, kita kembangkan. Dan alhamdulillah ya, kurikulumnya Bunda Mirna ini membantu kita untuk menyelesaikan satu fardu ain dalam menuntut ilmu. Karena yang disebut dengan fardu ain itu ilmu apa? Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Ilmu yang wajib itu ada 3. Yang pertama ilmu muhkamat, ilmu tentang ayat-ayat hukum. Kan kita tentang sholat, tentang puasa, halal, haram. Nah ini kan alhamdulillah kita difasilitasi. Kemudian ilmu apa lagi? Ya, ilmu tentang sunnah dan yang sahih. Kita pun diajarkan. Ya, kemudian yang ketiga ilmu tentang faraid, pembagian warisan. Walaupun nggak pakai ngitung-ngitung, kalau nanti eksekusi ngitung-ngitungnya ke lembaga warisan aja, daripada salah ngitung bahaya, bisa masuk neraka kholidan fiha, kekal selama-lamanya. Tapi yang penting kita tahu jatahnya seorang istri dari suaminya berapa? Apakah semuanya? Langkahi dulu mayat ibu. Ibu masih hidup, kamu udah ngomongin warisan bapakmu. Astagfirullahaladzim, kamu ngaji di mana? Ya Allah, ibu mah lupa. Secinta-cintanya bapak sama ibu, kalau meninggalkan harta berupa warisan, dia tidak bisa menguasainya. Kan begitu. Jangan sampai ya dia melakukan kemaksiatan, bahkan menyuruh langkahi dulu mayat ibunya. Berarti apa? Ada yang nggak beres dalam taklimnya. Kan begitu, dia harus tahu. Ya itu diantaranya tentang warisan. Jangan tanya saya soal warisan ya, karena bagi mereka yang punya banyak duit repot ini ngomongin soal harta warisan. Bahkan saya sering mengingatkan sama para bapak-bapak ya, Anda kalau sayang sama istri Anda, jangan pernah meninggalkan sekedar warisan. Karena bisa jadi ya warisan itu akan menjadi konflik dalam rumah tangga. Kalau memang Anda sayang sama istri Anda, gunakan akad-akad yang lain yang tidak digunakan hukum warisan. Contohnya apa? Sederhana aja deh. Rumah cuma satu. Kalau pakai warisan, boleh nggak si istri menguasai rumah itu? Nggak boleh. Tapi kalau ternyata harus dibagi-bagi, ibu gimana rasanya? Sedih ya kan? Sedih kan begitu kan? Untuk itu sebelum kamu meninggal, Allah kasih pilihan kok. Yaitu apa? Misalnya apa? Ayat rukbah. Saya tuh kagum, ternyata di Malaysia itu sudah menjadi undang-undang. Ayat rukbah. Ya, jadi akad rukbah itu ketika seorang suami yang pemilik rumah ya mengatakan kepada istrinya, rumah ini aku rukbahkan kepadamu, aku berikan kepadamu selama kamu masih hidup. Kalau kamu meninggal lebih dahulu, rumahnya kembali ke aku. Tapi kalau aku meninggal lebih dahulu, rumahnya menjadi milikmu. Dan kalau di Malaysia itu sudah jadi undang-undang mahkamah agama. Kan mereka ada mahkamah agama ya, mahkamah agama. Saya bilang kalau di Indonesia ada nggak Bu? Di Indonesia belum ada. Tapi kita punya notaris. Notaris yang bisa mendokumentasikan untuk akad, mungkin tidak bahasa rukbah, tapi notaris itu kan bahasanya bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Karena apa? Kalau di Singapura itu luar biasa. Saya bilang di Singapura begitu ya. Iya, kami bahkan nggak cuman rumahnya, plus dengan asuransinya. Jadi kalau satu meninggal, rumah ini plus asuransinya akan diberikan kepada yang masih hidup. Jadi nggak ada warisan. Kapan ada warisan? Setelah keduanya meninggal. Itu dia. Itu salah satu contoh. Makanya ilmu wajib, karena gara-gara warisan seseorang bisa masuk neraka selama-lamanya. Sedangkan ilmu yang lain adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Alhamdulillah di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buah dari ilmu yang bermanfaat. Ya, tadi sebenarnya sudah saya bahas di awal sedikit demi sedikit, ya akan menambah rasa takut sama Allah.
akan semakin menyadari aib-aibnya. Bukan makin sok pinter. Makin banyak ilmu, makin sadar. Ya Allah, siapa kita? Kan gitu. Ya, kemudian ini nanti file bisa saya kirim ke Bunda Mirna aja. Kemudian juga, nah hati-hati. Adab jangan sampai menghalangi kita dalam menuntut ilmu. Ya, misalnya apa? Hendaknya ketika kita menuntut ilmu itu semua niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Semua karena Allah. Ya Allah, saya mau ikut taklim di mana-mana semuanya karena Allah. Bukan biar banyak temen, enggak. Ibu yang bisa ikhlas semua yang kita lakukan karena Allah. Yang bisa ikhlas kayak begini nih, mau masak karena Allah. Mau nyuci karena Allah. Mau nolong orang semua karena Allah. Mau puasa karena Allah. Mau sedekah semua karena Allah. Orang yang bisa berniat semua karena Allah, berarti dia orang yang positive thinking tinggi sama Allah. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, bukankah satu kesulitan pasti akan banyak kemudahan-kemudahan. Artinya apa? Dia akan positive thinking. Ya Allah, semua yang aku lakukan karena Engkau. Kalau Engkau ridho ya Allah, Engkau tidak akan pernah ingkar janji. Engkau tidak akan pernah meninggalkanku dalam kesulitanku. Engkau pasti akan membukakan banyak pintu-pintu kebaikan untukku. Itu kalau orang yang positive thinking tinggi sama Allah, dia niatnya ikhlas karena Allah. Tapi maaf kalau yang positive thinkingnya kurang. Ya, akhirnya apa? Ya Allah, besok anak saya mau ujian. Ya Allah, saya mau sedekah biar besok anak saya ujiannya lancar, kan gitu kan? Berarti dia bukan karena Allah. Padahal kalau kamu bersedekah karena Allah, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan merezekikan kamu kok dari pintu yang tidak pernah diduga. Saya menanamkan diri saya dan menanamkan ke anak saya, kamu kalau ngapain jangan pernah mikirin pamrih. Semua karena Allah aja. Karena kalau semua karena Allah, Allah tuh gak akan ingkar janji. Ya, innamal usri yusra. Setiap satu kesulitan pasti banyak kemudahan. Tapi kalau amal kamu gak diterima sama Allah, kan innama amalu binniyat. Amal kamu gak diterima sama Allah, lalu kamu punya kartu apa yang membuat Allah suka sama kamu, yang membuat Allah akan menolong kamu? Padahal untuk mendatangkan ridho Allah, Allah hanya minta setiap amal kamu lillahi ta'ala. Ya kan kita punya harapan. Ya Allah juga tahu semua orang punya harapan. Tapi Allah adalah yang maha mewujudkan harapan. Kan begitu. Nah, jadi kalau orang yang tingkat belajar untuk positive thinking, husnuzon sama Allah, udah Bu, melakukan apa-apa melihatnya lillahi ta'ala aja. Moga-moga. Nah kalau soal doa itu jangan campur di niat. Soal harapan jangan dicampur di niat. Soal harapan itu di mana? Di belakang, kalau udah selesai. Niat mah karena Allah dulu, puasa karena Allah, sedekah karena Allah. Udah, ketika kita berdoa di waktu sholat, baru ya Allah, semoga apa yang aku lakukan hari ini, aku sudah berpuasa, aku sudah tilawah, aku sudah membantu orang lain. Ya Allah, moga-moga Engkau ridho. Kalau Engkau sudah ridho ya Allah, bukankah Engkau mustajabud doa, Engkau mengabulkan doa. Ya Allah, semoga amalku semua Engkau terima. Dan ya Allah, aku mohon kepadamu, anakku begini, suamiku begini, ayahku begini, ibuku begini. Nah, jadi soal doa itu manfaatkan, minta diwujudkan harapan ketika doa. Jangan dinodai pada saat niat. Ya, kan hadisnya begitu. Orang yang hijrah, sama-sama hijrah nih dari Mekah. Kan semua sahabat kan hijrah nih dari mana? Dari Mekah kan? Sampai kan semuanya ke Madinah? Sampai enggak? Sampai enggak? Ya sampai lah.
Orang hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Semua sampai ke Madinah. Tapi tidak semuanya mendapatkan ridho Allah. Walaupun kamu sampai ke Madinah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrah kamu kalau karena Allah dan Rasul, kamu ada mendapatkan Allah. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kamu nyampe ke Madinah, niat waktu di Mekah kamu kepingin dapat kesuksesan, biar lapangan bisnis terbuka peluang, kamu nyampe di Madinah, kamu akan dapatkan peluang itu. Tapi kamu tidak temui ada Allah dalam hijrah kamu. Rugi. Faman kanat hijratu lidunya yusibiha atau limra'atin tunkihuha, atau kamu kepingin dari Mekah menuju Madinah karena ada wanita yang dicintai untuk dinikahi, kamu dapat wanita itu. Tapi kamu nggak dapat ridhonya Allah. Kan kita nggak mau, Bu. Semua sama-sama nih dari rumah nuntut ilmu kan? Semua nyampaikan ke majelis ini, jangan sampai ternyata naudzubillah min dzalik ada di antara kita nggak nyampe amalnya. Kenapa? Lah kamu nuntut ilmu habis kagak enak sama tetangga udah ngajakin. Udah diajakin ntar sekalian makan siang. Kan lumayan perbaikan gizi. Kan gitu. Ya, nyampe ke sini. Tapi tidak ada Allah dalam majelis kita. Nah, kita takut. Jadi semuanya niatnya karena Allah. Ya. Nah, kalau udah tahu jangan disembunyikan ilmu itu. Kalau kita nggak tahu, cukup ya para sahabat itu mengatakan wallahu a'lam. Tapi jangan sotoy, sok tahu. Ilmu nanti bukan untuk berdebat, ya, tapi ilmu ini untuk fastabiqul khairat. Kemudian penghalangnya nih, ya, niat yang rusak. Nah, tadi udah. Nah, juga nih penghalang menuntut ilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Udah tahu, tapi ya gimana ya? Allah juga maha tahu. Enggak, ya. Amalkanlah semampu kita. Karena yang Allah inginkan beramal itu tergantung dari usaha kita. Tergesa-gesa ingin memetik buah ilmu. Ini sekedar poin-poin aja. Nah, kemudian resep agar ilmu bermanfaat. Ya, yaitu apa? Ayo kita berusaha meninggalkan maksiat. Orang yang sibuk dengan kebaikan biasanya nggak punya waktu berbuat maksiat. Kalau kita masih punya kesempatan maksiat, berarti kita kurang sibuk sama kebaikan, kan gitu. Carilah kesibukan yang bermanfaat. Ya, yang suka masak, biar nggak sempet untuk ya, ngerumpi, kan gitu kan? Karena yang suka ngerumpi biasanya karena memang nggak punya kerjaan, kan gitu kan? Ya, menghormati ilmu dan para penyampai ilmu, dihormati ilmu itu, bukan disanjung-sanjung. Ya, saya mohon maaf, saya nggak suka kalau ibu-ibu itu yang suka pada cium tangan kan, saya nggak suka. Kenapa? Aduh, kalau sama nenek mah iya, karena orang tua. Loh, saya kok dicium tangan, ibu kayaknya mentuakan saya, ya kan? Yang menghormati itu tidak mesti dengan mencium tangan. Ya tapi kalau ada orang tua, guru yang kepengen dicium tangan ya cium, kan gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya mohon maaf ya, nggak nyaman untuk dicium tangannya. Jadi menghormati itu ya paling tidak tergantung adabnya. Saya pernah Bunda Mirna waktu pengajian online, Ustazah kan salah satu adab ilmu harus buka on cam ya, on kamera ya. Saya bilang tergantung akadnya. Kalau di saya bilang saya tidak menjadikan salah satu dari kriteria adab menuntut ilmu di Zoom Anda harus buka kamera. Kenapa? Karena gue tahu banget ya siapa gue. Dan kadang kita kan kalau lagi nge-zoom itu kan bisa jadi nggak siap kan Bu buka kamera sambil masak, ya kan? Sambil ngapa-ngapain. Nah kalau on kamera kan berarti berat. Ya, kalau saya merasa saya kalau dalam majlis-majlis online saya nggak menuntut untuk on kamera. Ya kan? Berarti apa? Kalau Anda tidak membuka kamera, saya tidak menganggap ini tidak menghormati guru. Tapi kalau ada ustadz yang memang mengharuskan on kamera,
Karena saya kan kuliah cuma 10 orang Bu. Dan dosen saya, dosen yang udah sepuh-sepuh, itu harus on kamera. Bahkan kalau saya agak blonjor dikit kadang pegel ya, itu dipanggil, Hamidah, iya Bo. Jadi harus begini, jangan. Jadi hormati guru itu tangan ke atas, tangan ke samping, begini gitu kan. Udah begini, ya kan. Sampai ada teman saya yang rada pinter, jadi dia bikin video, jadi kan kelihatannya ini. Sampai itu kok gambarnya gak bergerak. Berarti apa? Kalau sudah keinginan guru tersebut on kamera, lalu kita menutup kamera, berarti kita tidak menghormati. Jadi tergantung akadnya, ya. Ada juga yang ketika majelis ilmu Bunda Mirna killer banget. Saya pernah, ya Allah, harus tutup, harus diambil handphonenya. Kenapa? Karena ustadznya nggak suka kalau ketika lagi ngisi ada yang ya pegang handphone. Tapi ya karena saya udah terdaftar sebagai murid di situ, ya cuma aduh mati gaya, kenapa? Kagak pakai jam. Tanya, udah jam berapa? Tahu jam berapa, ya kan? Nah itu jadi tergantung dari kesepakatan. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan, adabnya apa perjanjiannya? No comment. Kamu punya mata, kamu punya telinga, cukup mendengar, cukup melihat. Kamu cuma punya satu mulut, pakai masker. Diam. Tapi Nabi Musa bagaimana? Komen melulu, ya kan? Udah. Hada firaqu baini wa bainak. Wassalam. Berarti kamu tidak menghormati ya dalam majelis ilmu. Jadi perlu ada kesepakatan. Nah selanjutnya, nah ini tadi udah belajar dari Nabi Khidir. Ya semoga apa yang nanti kita pelajari hari ini sekali lagi akan membuahkan fastabiqul khairat. Allah ridha, Allah akan membimbing kita, dan Allah akan menguatkan langkah-langkah kita untuk selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh udah. Jazakallah khair kepada Ustazah ya, kepada ibu-ibu, dipersilakan untuk bertanya. Ada waktu seperempat ya, saja ya. Ya ibu, dipersilakan. Ada yang mau bertanya masalah tadi yang tadi sudah disampaikan Mas. Masih? Ya, 15 menit. Yang 11 kita baca. Ada tidak Ustazah? Ibu. Silakan bertanya. Ada? Gak ada, alhamdulillah. Tidak ada, mari deh yang bertanya. Wah, aduh, saya harus nulis kalau pertanyaan. Ya, Ustazah saya mau nanya, kalau misalkan dari mulai menikah, misalnya ada orang beritahu kepada suaminya untuk berbuat kebaikan seperti bangun sholat tepat waktu, sampai tua misalkan tidak berubah, itu seperti apa? Apa si istri mendiamkan saja atau terus sampai 40 tahun? Kan sudah lebih dari 40 tahun misalkan. Suami Pak anak? Suami. Ya suami lebih 40 tahun. Ya makanya itu apa terus sampai lebih dari 40 tahun, sampai kapan saja? Artinya dia tidak ada kemauan untuk berubah kan? Kalau misalnya itu seperti apa? Apa harus terus menerus sampai meninggal atau cukup 40 tahun ya udah masa bodoh gitu? Seperti apa? Baik, Ustazah Syukron. Jadi jazakumullah khair. Untuk kategori barometer 40 tahun itu interaksi antara ibu dengan anak, bukan antara suami istri. Nah, kan begitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua tadi, gimana nih kok suami dari awal nikah kayaknya susah banget
disuruh bersama-sama untuk sholat, jamaah, tilawah dari sejak awal nikah. Pertanyaan saya, waktu ta'arufan, waktu pacaran, udah pernah ngetes belum bacaan tilawahnya? Udah pernah nanya belum sholat subuhnya jam berapa? Belum kan? Kalau belum, berarti jangan salahin suami. Kecuali kalau dia berdusta. Waktu ta'arufan, wah pokoknya wah saya sholat subuh. Saya pokoknya berjamaah. Jam berapa sholat subuhnya? Jam 5. Udah bubar kalau sekarang mah. Ya kan? Berarti kan bohong. Tapi kalau maaf sebelum nikah dia tidak ta'aruf, tidak mengenal sampai hal-hal yang detail tentang ibadah. Berarti kalau sudah serah terima dari orang tua ke suami kita, ketika si ayah sudah mengatakan saya nikahkan, lalu si suami mengatakan saya terima nikahnya, maka sejak saat itu jangan ngomongin dan jangan menuntut sesuatu yang idealis. Berarti pada saat itu Allah percaya kepada kita, diamanahkan suami model begitu. Kalau memang percaya diamanahkan suami model begitu, kita tidak akan pernah menyerah. Ya, selama hayat dikandung badan. Kan begitu. Ya, makanya untuk anak-anak ibu nih atau mungkin gadis-gadis kita yang belum menikah, proses ta'aruf itu benar-benar perang perempuan, kekuasaan perempuan, powernya perempuan itu di ta'aruf sama di khitbah. Dia boleh protes, dia boleh komplain, dia boleh menolak, dia boleh check and recheck, boleh cerewet di ta'aruf sama di khitbah. Saya seringkali mengingatkan kalau sekolah pra pernikahan ya, ta'arufan jangan cuma ngelihat sosok bobot bibit bebet doang. Kamu harus benar-benar cerewet. Kenapa? Karena kamu akan hidup dengan kekurangan dan kelebihan dia. Ya, contohnya apa? Kayak saya sampai bilang sama suami saya, aku kalau lagi ngomongin sekolah pernikahan nggak apa-apa ya, cerita tentang masa lalu sebelum sama kamu. Ya nggak apa-apa. Sebelum saya menikah dengan suami saya sekarang ini, kan biasa ya proses ta'arufan, kan dikenalin sama orang tua, dikenalin sama guru, dikenalin sama teman. Ya, yang saya cuma satu, saya ini punya banyak kekurangan, dan saya ini akan menjadikan orang yang menikahi saya itulah akan menjadi surga dan nerakanya saya. Dan akhirnya apa? Di proses ta'arufan saya benar-benar cerewet. Tapi dengan studi kasus, ya saya cuma nanya. Pernah satu kali saya nanya, menurut kamu sosok istri yang kamu inginkan seperti apa? Jadi pertanyaan saya begitu. Oh, saya kepengen istri itu nanti kalau saya pulang kerja, ya dia begini, dia begitu. Terus kalau nanti ya dia pokoknya ketika dia ngomong, saya langsung ngaca di muka saya. Bukan gue banget. Gitu kan. Akhirnya apa? Oh iya, terima kasih gitu kan. Udah besokannya saya bilang, ya, saya bukan tipenya dia. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan saya nggak mau masuk surga cuman sabar doang, ya karena nanti ya saya bukan tipe yang kayak orang Jawa, enggak. Saya mah orang yang rada-rada cerewet, ya ini masak ini, masak itu kan enak kan gitu kan. Saya tipe yang nggak begitu. Tapi kalau suami yang merasa kita ngomong lalu diprotes, kan dianggapnya kamu tuh melawan banget sih, gitu kan. Nah, bilang oh bukan gue banget. Udah saya bilang maaf ya, saya tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Ya karena ada tipe-tipe dia yang tidak ada di saya. Jadi saya lebih kepada kira-kira dia mau nggak dengan tipe seperti saya. Ada juga yang saya mau nanya, kalau seorang istri dalam rumah tangga kan pasti punya masalah. Ya, seorang istri punya masalah. Ya kira-kira kamu sebagai suami nanti menyelesaikan masalah seperti apa? Itu mah urusan gampang.
jalanin aja, saya mau udah cocok sama kamu, soal masalah mah kita diselesaikan. Wah, saya bilang bukan gue banget. Berarti dia apa? Kagak mau dengerin saya cerita, ya kan? Sedangkan saya paling seneng ngomong dan paling seneng didengerin, kan gitu kan? Enggak, saya bilang kenapa? Enggak, saya mohon maaf, kenapa? Tipe yang egois, ya, hanya kepingin didengar tapi tidak mau mendengar. Saya tidak bisa seperti itu. Ya, sampai ketemu yang sekarang nih suaminya anak-anak saya. Cuman dia punya sebuah komitmen. Kalau kamu udah cerita, please jangan pernah konfirmasi kepada saya apa yang kamu ceritain. Jadi kan kalau nggak cerita, ya ini ya, jangan gitu. Terus gimana ya? Hah? Emang kamu tadi ngomong apaan? Karena saking, tapi dia nyimak sambil makan. Jadi ya bilang, ya kok nggak dengerin sih? Bukankah mendengar aja itu sudah membuat kamu seneng? Iya sih. Kadang kita nggak butuh dikomentarin, ya kan? Kita cuma butuh didengerin. Makanya saya punya temen, kamu kok sama kucing segitu sayangnya sih? Wah, ini mah soulmate. Kenapa? Kalau kucing itu semakin kita cerewet, semakin kita denger, dia semakin bebas-bebas. Pokoknya tuh dia menyimpan semua rahasia saya dan tidak mungkin dia membocorkan. Hah? Oh gitu, jadi ternyata orang punya kedekatan sama kucing begitu. Oh, emak-emak begitu, demen banget merah kucing, ternyata buat curhat. Dan kucing itu nggak ember. Lihat nih, lihat ustazah, dia begitu memperhatikan perasaan kita, ya kan? Jadi kalau kita datang nih, Ai datang, dia langsung, ya kan? Oh, saya bilang, saja nak, ya kan? Enggak. Saya yang bukannya nggak mau kucing, ya, saya udah punya soulmate yang mau dengerin. Nah itu, jadi kalau waktu ta'arufan kita nggak pernah nanya sholatnya, kita nggak pernah nanya qiyamul lailnya, kita nggak pernah nanya dan ngetes tilawahnya. Begitu udah jadi suami mah, buati cuma modal satu, amanah, ya kan? Jangan pernah menjadi mantan amanah. Ya Allah, engkau titipkan aku ternyata suami model begini, ya kan? Kuatkan aku untuk selalu mendampinginya. Begitu, Allah alam. Semangat, ya. Yang belum menikah berarti siapkan putri-putrinya untuk ta'arufan, kan gitu. Wallahu a'lam. Oh, ada lagi itu, gue saya siapkan. Ya, terima kasih Ustazah. Pertanyaannya akhirnya, tadi kan banyak sekali disampaikan dalam ayat Al-Quran dari hadis ya, bahwa orang-orang berilmu itu diberikan derajat Allah. Nah, itu Ustazah pasti punya banyak pengalaman ya dalam mendidik anak. Bagaimana membuat anak itu cinta ilmu gitu. Gak malas gitu kalau belajar, takut lah belajar apa ilmu agama, kita akan Ya, jazakillah khair. Saya masih proses dalam mendidik anak. Dan saya melakukan proses pendidik anak, memang saya menggunakan metode yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Dan itu dari awal saya lakukan. Yaitu apa? Rasulullah SAW kan menyebutkan, dalam proses pendidikan anak, muru auladakum bis sholah. Contohnya kan sampai adalah sholat. Ini baru contoh sholat, karena hidup kita kan hanya menunggu waktu sholat. Nah, muru auladakum bis sholah. Biasakan, jadi prosesnya pembiasaan. Biasakan anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Berarti pendidikan pra-balik, sebelum balik. Dari 0 sampai sebelum balik, metodenya adalah kebiasaan. Kalau kebiasaan, pasti dimulai dari keteladanan. Ala bisa karena biasa. Ya. Kalau sudah keteladanan, kita akan membuat membuat karakter ya yang memang terlatih
itu kebiasaan karakter di rumah. Nah, itu yang saya lakukan. Contoh sederhana aja deh, soal jujur. Soal jujur ini dari kecil, ya, saya nggak pernah membohongi anak saya. Ya, kalau memang kenapa? Karena dia pernah protes sama saya. Dia bilang Umi bohong. Saya bilang buktikan kalau Umi itu berbohong. Itu Umi pernah. Aku bilang ini, katanya iya. Jadi anak saya yang nomor 2 itu menjadi guru buat saya. Jadi ibu jadikan anak-anak itu guru buat kita, bukan jadi musuh, ya, tapi guru buat kita. Karena anak saya kan memang pakai pampers, tapi saya menjadikan pampers bukan menampung air seni. Tapi saya jadikan pampers biar pipisnya nggak tercecer. Karena beda Bu, orang yang menjadikan pampers penampung seni, ya, penampung air seni, kadang belum diganti kalau belum penuh. Saya bilang ini, ya kan, berarti kamu salah memanfaatkan pampers. Maaf, air seni itu najis. Berarti membiasakan anak berdekatan dengan najis. Dan najis itu disukai sama setan. Berarti membiasakan anak berdekatan sama setan. Kalau saya menjadikan pampers bukan menampung, tapi biar tidak tercecer. Kalau memang, makanya akhirnya kan rajin, kalau kita di rumah rajin kalau orang Jawa itu yang ngajarin ditatur, rajin ditatur. Ya, kalau pas saya mau sholat, pas orang ini baru saya pakai pampers. Tapi kalau udah, waduh, kamu udah pipis ya, gitu kan, udah langsung saya buka. Ya, dan juga ketika di tempat tidur, sampai mohon maaf ya, khadimat lah di rumah itu sampai bilang ke saya, Neng, dari kecil, karena sampai anak saya umur 10 tahun ya, sampai umur sekarang 19 tahun, itu sampai si emak itu bilang, Neng, emak tuh nggak pernah nyium bau pesing di tempat tidur Neng. Ya karena memang saya nggak mau, antara doa saya dengan realitas saya berbeda. Kita berdoa agar anak menjadi anak yang soleh, tapi hari-hari anak dideketin sama setan. Nah, saya membiasakan hal yang sederhana soal kebersihan. Sampai ketika dia sudah mulai sekolah, itu saya bilang, tidak ada uang jajan kalau tidak, mohon maaf, pakai MBK, pakai bedak, ya kan? Gak boleh BAO. Nah, itu karakter. Nah, tadi soal kejujuran, nah saya pernah dulu karena pampers itu harganya mahal ya, saya suka disebut pemburu pampers. Jadi saya langganan khusus hari Jumat koran ya, karena di hari Jumat itu kan Superindo, Indomaret, ya tujuannya cuma nyari pampers yang murah. Nah, anak saya yang nomor 2 yang perempuan itu, jadi dia tahu kalau udah datang hari Jumat saya nyari di manakah yang jual pampers murah, itu akan saya beli. Dia suka, Mi ini. Saya nggak pernah menyadari kalau itu adalah janji. Saya bilang iya, maksudnya tuh iya doang. Sampai di supermarket dia ngambil apa yang dia inginkan, kan saya balikin lagi. Jangan gitu dong, apa dia bilang? Umi bohong, Umi pendusta. Saya bilang, kapan Umi bohong? Umi kan tadi udah bilang, ya Ica minta ini, katanya iya. Iya itu maksudnya bukan janji. Oh, akhirnya apa? Saya sedih banget ketika saya bilang Umi itu pembohong. Terus sampai anak saya yang laki-laki juga, emang Umi mah suka ngambilin duit anaknya. Ngambil duit anaknya yang mana, Mas? Aku inget banget nih kalau Lebaran, ya kan? Ya Lebaran itu kan akhirnya nitipnya kemana? Ke ibunya. Nah, terus apa saya bilang ke anak saya? Mbak, Umi bilang iya itu bukan janji. Mi, yang namanya iya itu berarti deal. Mas, ya kapan Umi ngambil uang kamu? Ya itu kan waktu Umi Lebaran, kita Lebaran uang kan dititipin ke Umi. Ya, habis gitu, ya kan, begitu kita minta, habis kan? Terus saya ngasih alasan, ya Mas, uang tuh kemana sih? Ya buat susu kamu, buat sekolah kamu, buat ini kamu. Apa kata anak saya? Mi, itu mah namanya kewajiban. Kalau itu adalah titipan. Hati saya sedih banget. Ya. Karena berarti kan dia menganggap
keteladanan bohong. Akhirnya apa? Berdua tuh, emang aduh anak saya berdua itu jadi guru saya deh. Terus saya bilang, Mas, Mbak, kalau memang titipan-titipan itu adalah amanah yang Umi tidak melakukan dengan baik, tolong bantu Umi. Berapa sih? Ya, kamu ingat kan pasti? Karena yang nitip itu ingat. Yang dititip nggak ingat. Akhirnya apa, Bu? Ya, mereka tuh berdua ya. Jadi kompilasi begitu mereka udah kelas udah kelas 6 baru tuh ya mereka berani ngomong kayak gitu. Berarti kan dari kecil loh, dari umur berapa tahun kan? Ya, udah. Akhirnya apa? Daripada Umi nanti tidak amanah, berkhianat di sisi Allah, tolong bantu Umi. Berapa sih ya uang-uang yang kamu titip ke Umi? Udah, daripada nanti Umi bangkrut di akhirat. Udah. Ya, akhirnya apa? Ayo Mas, maksud saya tuh awalnya biar dimaafin. Ternyata anak saya enggak, Bu. Malah, ayo Mas, daripada nanti Umi bangkrut di akhirat, yuk kita bantu. Udah, hitung ya kan. Ternyata apa? Ya Allah, anak itu inget loh. Lebaran ini dia dapat berapa, lebaran tahun kedua dia dapat berapa. Tanya deh, Bu. Jangan, oh udah akhirnya di total. Waduh, lumayan Bunda Mirna. Banyak kan gitu. Apalagi anak saya bilang, Umi kan aku inget banget waktu aku TK, aku kan sunat tuh. Ya, itu orang pada masukin uang ke aku. Saya juga lupa. Aku nggak ingat itu dulu. Pokoknya dulu aku dapat uang itu banyak banget. Aku nggak ingat berapa juta. Akhirnya apa? Saya begitu lihat catatannya nih, saya bilang sama anak saya, Mas, Mbak, kalau Umi dituntut untuk membayar seperti ini nih, Umi minta izin ya, Umi akan jadi TKW. Ya kan? Udah, Umi jangan. Cuman satu, mumpung kita masih hidup, kita masih deal untuk bisa mengurangi negosiasi. Udah, anak saya laki-laki nih. Makanya aku kan cuma minta 1 akuarium. Saya kan waktu itu memang itu ada sebab akibatnya. Dia minta akuarium, saya bilang belilah pakai uang kamu sendiri. Gimana sih orang uang sama Umi yang mana gitu kan? Terus anak saya kepingin beli jilbab, ya jilbab dulu masih jilbab robani. Akhirnya apa? Oke, deal. Berapa yang kamu minta? 6 jilbab. Berapa yang kamu minta? 1 akuarium. Deal. Ya Allah, saksikanlah. Tidak ada lagi hutang antara aku dengan anakku. Umi lebay. Akhirnya apa? Sejak saat itu, kalau dia, Mi mau ini ya, Umi nggak janji. Mi nanti minta ini ya, Umi nggak janji. Dia bilang, terus Umi kapan janjinya? Ya kan? Wallahu a'lam. Nah sekarang yang kecil yang jaraknya jauh, adiknya. Jadi kalau dia dapat uang lebaran, dapat uang dari neneknya, ya, ngasih ke Umi bilang, adek mau nitip atau adek mau menjadi anak yang memberi untuk Umi. Kalau anak mau nitip, kalau adek niatnya mau nitip, itu udah dikasih dompet, ya jaga sendiri. Tapi kalau adek ingin berbagi untuk Umi, I love you full. Udah jadi gitu, Bu. Akhirnya apa? Saya tanamkan kepada anak saya. Pertama, ya perhatikan, tidak boleh ada dusta di antara kita. Nggak boleh ada janji yang diingkari. Ya. Dan tidak boleh tidak berbagi. Tuh. Ya, jadi kalau adiknya suka bohong, Umi, adik tuh bohong, tahu nggak? Ada gitu. Nah, jadi karakter itu dimulai dari keteladanan dan kebiasaan. Termasuk dalam tilawah Al-Quran. Anak saya, Bu, yang nomor 2 itu nggak mau belajar sama saya. Ya, kenapa? Dia bilang, Umi itu ibuku, bukan guru. Waduh, ya. Sedangkan kan dari usia kecil TK, ya, udah bisa ngomong kan saya harus membiasakan dia ngaji. Udah, akhirnya alhamdulillah anak saya yang pertama, Umiku segala-galanya. Dengan temanku, ibuku. Udah, saya mah ngajarin anak saya yang pertama aja. Ya, saya mengajarkannya apa? Ayo, kamu khatam Al-Quran, kamu dapat uang 50.000. Padahal dia belum bisa baca Quran. Caranya gimana? Udah, ya, kamu baca bareng sama Umi. Saya berikan fasilitas Quran yang bersuara. Kamu cukup mendengarkan. Udah, jadi dia tuh khatam mendengarkan. Jadi belum bisa baca, ya khatam mendengarkan.
Tapi begitu dia sudah bisa baca, bacanya lancar karena dari kecil udah biasa mendengarkan. Itulah kenapa mudahnya menghafal seperti Al-Fatihah. Ibu pernah nggak ngapal Al-Fatihah? Pernah nggak? Nggak pernah ngapal Al-Fatihah, totonya udah hafal karena sering mendengarkan. Jadi Bunda Mirna ini yang saya biasakan ketika waktu prabalik. Kalau sudah balik kan diminta sama Rasul adalah fadribuhu, pukullah dia. Mukul di sini bukan KDRT, tapi mukul di sini adalah anak harus dibuat sebuah peraturan, ada efek jerah. Nah itu dibikin komitmen, dan caranya membuat komitmen kita buat kesepakatan. Saya pernah cerita sama ibu-ibu, saya pernah marah sama anak saya karena saya menganggap anak saya melanggar perjanjian. Mas, kan Umi udah bilang kamu jangan main bola. Lihat tuh, udah hancur perabotan Umi, habis. Suatu saat dia main bola lagi sampai tidak hanya membuat perabotan itu pecah, kena adiknya. Saya kan wajar menganggap tidak komitmen. Mas, kamu gimana sih, kan Umi udah bilang. Please dengerin dong Umi. Apa kata anak saya? Umi jangan suzon dong sama aku. Aku dengerin Umi kok. Kalau memang kamu masih dengerin Umi, kenapa kamu masih main bola? Apa kata anak saya? Umi, aku tuh nggak main bola. Aku tuh nendang bola. Emang apa? Umi bedakan antara menendang sama main. Jadi saya diskusi, Bu. Kalau main bola apa? Kemarin tuh aku main bola, aku buat ada gawang. Aku berusaha untuk bola itu masuk ke situ. Aku udah nggak lagi. Sekarang ada bola, aku tendang. Ternyata nyentuh tembok, mental ke adik. Aku dengerin Umi kok. Nah, sama bangun tidur juga gitu. Umi udah bilang kan, Mas bangun, iya. Mas bangun, iya. Kok kamu nggak dengerin sih? 10 menit bilang iya, 10 menit yang iya. Aku udah bangun nih. Sebelum Umi bangun aku udah bangun. Definisi bangun kamu apa? Melek. Enggak. Definisi bangun adalah bangkit dari tempat tidur ke kamar mandi. Jadi sekarang saya bukan, Mas bangun, enggak. Mas bergerak. Jadi semuanya perlu komitmen. Dan terakhir, bersahabatlah dengan teman anak-anak kita. Ibu, lucu Bu, semua status sosial kita di rumah. Yang kita sebagai pemimpin ormas, kita sebagai businesswoman kayak saya, ya dengan status dosen, dengan status ustazah, itu mah di luar. Di rumah, saya lucuti itu. Anak-anak teman saya, teman-teman anak saya bersahabat dengan mereka. Yang laki-laki saya bersahabat. Bersahabatnya apa? Main game. Karena kita nggak bisa melarang mereka main game. Mereka yang penting kan mengelola waktu untuk main game. Sebab ya Allah Bunda Mirna, anak saya utusan dari sekolah untuk game. Karena kan kompetisinya sama presiden. Kan presiden yang piala presiden kan. Dan dari apa? Pihak sekolah bikin kelas meeting, itu ternyata game apa sih itu yang bareng-bareng anak saya itu Mobile Legend. Hah? Ya itu dah pokoknya kalau nama saya keder deh. Jadi udah nih, ya kan, nih teman-temanku, iya, ya kan, ayo, ini namanya siapa? Ini. Jadi saya berteman. Saya paling sedih kalau mereka lagi main, kita datang langsung pura-pura. Enggak, saya bermain. Dan Mi latihan ya Mi waktu di SMA. Sekarang kan udah kuliah, waktu SMA. Mi, kita mau lomba di sekolah ini. Di rumah ya, sip, di rumah. Udah, ketika mereka nongkrong, saya nongkrong juga. Itu apaan tuh? Ntar dulu ini, senjatanya beli. Walaupun saya mah doang. Jangan, ini mau main, enggak, itu namanya dingdong. Zaman saya kecil kan namanya dingdong. Saya nggak suka sama dingdong. Pokoknya apa? Support aja. Tujuannya apa? Kalau saya bersahabat dengan mereka, saya tahu karakter mereka. Yang perempuan juga begitu, bersahabat. Kan kalau yang perempuan sukanya apa nge-zoom bareng, apa bukan zoom, line. Ya kan suka ngobrol lain bareng. Saya nimbrung, gitu kan. Umi, gitu kan. Mau kemana? Besok kita mau ini nih, mau ke apa sih, ke Kuningan itu. Ya ikut ya, jangan. Umi ikut boleh nggak? Yuk. Dan saya nggak menjadikan mengawal. Ya bergaya seperti anak muda, ya kan. Dan senang kalau ada kita. Kenapa? Ditraktir, kan gitu kan. Jadi mereka lebih seneng. Jadi yang laki-laki juga, Umi mau ikut nggak? Kenapa?
traktir. Jadi bersahabatlah dengan teman-teman anak kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Moga-moga bermanfaat Bunda Mirna.